pagi Sobat Sehat RS Unut, jumpa lagi kita dalam acara Bincang Pagi RS Unut. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai waspada speech delay. Jadi hari ini sudah ada bersama saya Dr. Apsari, spesialis anak yang concern di bidang tumbuh kembang anak. Nah, Dr. Apsari ini prakteknya di RS Unut dari hari Senin sampai Jumat. Oke, langsung saja. Oke, halo Dokter Apsari. Halo, selamat pagi, Wi. Pagi. Gimana Dok kabarnya? Baik banget. Dewi Iya, gimana? Baik banget Oke. Dok, selalu. Ya Dok, semoga kita semua sehat ya. Iya, Sobat Sehat RS Unut juga sehat semua ya. Oke Dok, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai waspada speech delay. delay, benar. Jadi karena dokter juga concern di tumbuh kembang anak ya Dok. betul. Jadi bisa dong di-sharing Dok ke Sobat Sehat RS Unut semua. Speech delay itu apa sih Dok? Oke, saya mulai ya Wi. Jadi untuk pertama-tama kita harus tahu dulu speech delay itu apa. Jadi speech delay dari terjemahannya itu adalah keterlambatan bicara ya. Jadi kemampuan seorang anak itu untuk berbicara atau berbahasa itu terlambat dibandingkan dengan anak yang lain seusianya begitu. Jadi speech delay ini bisa jadi merupakan hanya sebuah gejala dari suatu penyakit yang lebih besar misalnya. Misalnya ada gangguan pendengaran atau gangguan seperti autis, kemudian ada yang hiperaktif seperti itu. Gejalanya ada salah satunya adalah delay speech ini gitu. Tapi sebelum lebih jauh ke delay speech, kita itu harus paham dulu ya bicara itu sebenarnya apa. Jadi bicara seperti kita nih sekarang Dewi sama saya bicara itu kan kita saling bertukar informasi ya. Jadi saya paham informasinya, kemudian Dewi juga paham, kemudian teman-teman juga paham. Jadi bicara itu adalah sebuah cara untuk berkomunikasi atau berbahasa untuk menyalurkan sebuah informasi dengan syarat utama pastinya yang pemberi informasi harus paham dan penerima informasi juga harus paham apa yang dibicarakan gitu. Jadi untuk kita mungkin cuman seperti ini gitu ya, santai gitu biasa. Tapi untuk seorang anak apalagi yang baru belajar bicara itu pastinya tidak segampang ini. Jadi untuk kita sederhanakan ada 3 step dalam berbicara. Yang pertama itu adalah pengenalan, kemudian pemahaman, baru pengucapan gitu. Misalnya kayak ini bunga nih. Jadi seorang anak itu sebelum bisa ngomong bunga, dia tuh harus tahu ini apa. Jadi ini adalah bunga, kemudian dia paham, di otaknya dia paham, kemudian baru dia belajar mengucapkan bunga seperti itu. Jadi bukan sekedar nggak ucapin aja bunga gitu iya, bukan. jadi ada tahap-tahapnya gitu. Oke Dok, wah menarik banget ya. Jadi sekompleks itu ternyata benar. Bicara itu. Iya, kalau kita kan udah lancar nih. Jadi kalau untuk seorang anak itu mungkin bicara itu bukan suatu proses yang segampang ini. Jadi dia perlu berusaha lebih keras lagi untuk belajar effort bicara. ya. Iya, betul gitu. Oke Dok, tadi kan kita sudah bicara tentang pengertian speech delay ini Dok. Mungkin kita juga perlu tahu nih penyebab dari speech delay. Kenapa seorang anak itu bisa speech delay? Ternyata untuk disederhanakan itu ada penyebab dari dalam diri anak sendiri atau dari lingkungannya gitu, dari luar diri mereka. Kalau dari dalam diri mereka itu pastinya ada penyakit yang seperti saya katakan sebelumnya. Yang paling sering itu adalah gangguan pendengaran. Ya, kita bisa pikirin aja kalau misalnya kita nggak bisa dengar sesuatu, gimana caranya kita mengenal, kemudian bagaimana cara kita bisa memahami dan bagaimana cara kita ngomong, pasti nggak bisa ya. Jadi pendengaran atau gangguan pendengaran itu harus dideteksi secara dini dari baru lahir bahkan ya, untuk mencegah terjadinya speech delay. Kemudian yang kedua mungkin ada gangguan di otak misalnya. Mungkin yang sering kita dengar itu seperti yang paling sering adalah cerebral palsy gitu ya. Kalau cerebral palsy itu kan memang ada gangguan pada perkembangan otak pada saat otak anak lagi
di pusat-pusatnya berkembang, ternyata ada suatu penyakit yang bisa menghambat dari perkembangan otak ini, sehingga bisa juga mempengaruhi kemampuannya dia bicara. Dan pastinya sih tidak hanya kemampuan bicaranya saja yang terganggu, mungkin ada kemampuan motoriknya atau sosialnya juga pasti akan terganggu. Kemudian selain itu, selain dari gangguan otak, itu bisa karena kognitif atau gangguan kepintarannya gitu. Misalnya pada anak yang retardasi mental, atau dengan maaf ya kalau IQ-nya kurang seperti itu, bisa aja salah satu gejalanya adalah speech delay. Kemudian yang sering kita dengar juga nih, autis atau ADHD atau hiperaktif seperti itu, termasuk dalam gangguan kepribadian, gangguan perilaku anak gitu. Itu juga sangat bisa mempengaruhi dan bisa menyebabkan speech delay gitu. Karena misalnya nih, suatu anak hiperaktif nih Wi, misalnya dia udah loncat sana loncat sini, kita berusaha ngajarin dia ngomong, pasti nggak bisa terserap apa yang kita mau sampaikan, dan otomatis dia nggak bisa bicara gitu contohnya. Dan misalnya nih ada juga gangguan dari organ-organ untuk bicara, misalnya anak dengan bibir sumbing, atau yang langit-langitnya ada celah, kemudian ada yang tangkai atau lidahnya pendek, itu bisa mempengaruhi gangguan dari bicara. Tapi yang seperti itu tidak menyebabkan terlambat bicara loh gitu ya. Misalnya kayak cadel gitu, dia cuman mungkin ngomongnya aja yang kurang jelas, gangguan bicara, tapi dia tidak mengalami keterlambatan bicara. Gitu. Jadi beda ya, terlambat sama gangguan. Iya, gangguan itu beda. Kemudian itu yang penyebab dari dalam diri. Kalau misalnya dari lingkungan, misalnya kita kan seringnya sekarang udah anak kecil sudah bawa gadget gitu ya, kurangnya stimulasi itu sangat mempengaruhi kelancaran atau kemampuan anak dalam bicara. Kemudian ada pemakaian bahasa yang lebih dari satu atau bilingual. Kadang-kadang kita emaknya pingin pintar bahasa Inggris ya, good morning gitu, terus neneknya bahasa lain lagi, itu juga bisa mempengaruhi jadi seorang anak mengalami delay speech seperti itu. Penyebabnya banyak ya, kompleks ya. Oke Dok. Jadi sekarang nih kita lanjut lagi Dok. Kapan sih seorang anak dibilang speech delay, atau mungkin simpelnya tanda dan gejala dari speech delay itu? Oh iya. Jadi kapan kita harus aware gitu ya? Kalau misalnya kita punya seorang anak, sebenarnya speech delay itu sudah bisa harus diwaspadai sejak dini. Kita kan untuk gampangnya aja, kita kan setiap bulan itu pasti kontrol ya, dari bayi baru lahir, pasti setiap bulan akan kontrol, nggak cuma untuk imunisasi, tapi juga untuk memeriksakan pertumbuhan, berat badan, panjang badan dan sebagainya, dan juga perkembangannya. Itu perkembangan itu nggak cuma dia bisa duduk nggak, bisa lihat nggak, kemudian ngomongnya juga pasti diperhatikan. Jadi disitulah waktunya kita memperhatikan apakah anak kita ini sudah sesuai umur atau malah terlambat gitu. Gampangnya adalah kita lihat di buku pink, selain nanti nakesnya ya, misalnya kita ke posyandu atau ke puskesmas atau malah ke rumah sakit ya, bisa pasti nanti dokter anaknya atau bidannya itu nanti akan menjelaskan bagaimana perkembangannya. Di sanalah kita harus aware, ternyata perkembangan anak kita itu kurang gitu, jadi harus segera dicari pertolongan. Misalnya yang paling gampang nih, di usia 6 bulan biasanya kan seorang anak tuh misalnya kalau dipanggil nama, kita udah punya nama nih, halo Agus gitu misalnya, dia sudah mulai noleh gitu. Itu kalau misalnya sekitar 6 bulan anaknya belum bisa noleh pada saat dipanggil namanya, itu kita harus aware. Iya, misalnya sudah usia 1 tahun nih Wi, dia seorang anak itu harus bisa ngomong mama papa, kemudian harus bisa menunjuk apa yang dia pingin gitu. Kalau misalnya dia usia 1 tahun belum bisa nunjuk juga, itu harus waspada. Jadi kita harus segera cari pertolongan gitu. Kemudian
di usia 16 bulan nih, misalnya belum ada sama sekali kata-kata yang bisa dia ucapkan, harusnya kan setidaknya bisa ngomong mama, papa, dan 6 kata yang lainnya. Kalau misalnya sama sekali nggak ada, itu udah harus segera periksa gitu. Kemudian kalau usia 24 bulan belum bisa ngomong kalimat yang ada 2 katanya, misalnya mama sini atau ayo makan, misalnya dia belum bisa seperti itu, kita harus waspada. Jadi harus segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Gitu. Ya. Kira sunut bisa kan ya, Dok ya? Bisa banget. Ketemu sama Dokter Apsari. Oke. Menarik ya, Dok ya. Jadi ternyata nggak noleh pada saat dipanggil. Iya, gejala jadi salah satu yang ya. paling dini itu dari 6 bulan kita harus udah aware. Jadi jangan nggak apa-apa, ini belum waktunya memang ngomong gitu. Nanti juga waktu papanya waktu kecil juga belum bisa ngomong gitu, sampai 5 tahun gitu belum ngomong. Terus dibiarin gitu kan, nggak ya. Iya, oke, Dok. Nah, tadi kan sempat nih dokter bilang juga anak yang pakai gadget kurang stimulasi. Nah, gimana sih cara menstimulasi anak? Jadi mungkin sebelum orang tuanya kepikiran nih buat ke dokter ya kan, Dok ya, karena tidak semua orang kan langsung oh ya harus ke dokter, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Gimana sih cara menstimulasi supaya anak itu lancar bicara? Jadi mungkin mencegah biar nggak speech delay mungkin ya, termasuk pencegahan kali ya? Iya, pencegahan ya. Jadi mencegah speech delay itu jadi salah satunya adalah stimulasi. Stimulasi itu adalah suatu cara untuk memberikan seperti kesempatan seorang anak untuk belajar gitu ya. Jadi kasih dia sesuatu untuk mempelajari sesuatu gitu ya. Misalnya yang paling gampang adalah kita mau ngajarin dia bicara. Seperti yang saya tadi bilang, yang pertama kan ada 3 proses atau 3 tahapan, yaitu tahapan pengenalan. Jadi kenalkan dia dengan objek sebanyak mungkin gitu, objek beneran ya, bukan dari gadget gitu. Kemudian objek beneran, kemudian dengan memakai indera-inderanya dia, misalnya indera penglihatan, indera penciuman, bisa indera perabaan, seperti itu ya. Jadi optimalkan segala inderanya dia untuk mengenal sesuatu, kemudian dia akan melanjutkan dengan proses pemahaman, kemudian mulailah dia ke proses pengucapan gitu. Misalnya yang paling penting, jadi kita sebagai orang tua harus sangat proaktif. Misalnya setiap kita bersama anak, segala perilaku yang kita lakukan ini kita harus ngomongin. Misalnya kita lagi bikin susu nih, adik, mama lagi bikin susu, ini susu, seperti itu ya. Misalnya kita mau ngajak dia mandi, adik ayo mandi, dengan pengucapan yang jelas, jangan pura-pura cadel gitu, sok-sok lucu gitu ya, jangan ya. Jadi harus jelas supaya anak bisa paham apa yang kita bicarakan. Kemudian, nah itu stimulasinya berarti harus benar dan harus sesuai dengan prosesnya ya, yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau bisa, misalnya kita memang perlu gadget gitu, kalau bisa sih harus didampingi ya. Misalnya lagi nonton, sebenarnya kan di bawah 2 tahun itu gadget tidak direkomendasikan ya. Jadi misalnya udah lebih 2 tahun kita mau lagi ngajak nonton nih, kita harus dampingi dan ajak dia komunikasi supaya enggak dia diam aja terpaku sama gadgetnya gitu. Dan kita dalam proses pengenalan tadi sebaiknya memang objek beneran, karena kalau diliatin gadget dia akan lebih tertarik sama alatnya itu gitu ya. Jadi benar-benar kalaupun memang terpaksa sekali kita menggunakan gadget, harus dengan pengawasan dan harus interaksi begitu. Kemudian kita udah stimulasi itu, kita perhatikan juga bahasa yang kita pakai. Sebenarnya tidak ada salahnya memakai bilingual ya, karena nggak apa-apa tuh, anakku pintar-pintar aja ngomong 2 bahasa gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada tanda-tanda ke arah keterlambatan bicara, itu benar-benar harus di-cut banget yang bilingual, karena kita harus memfokuskan seorang anak untuk mengerti satu bahasa dulu, untuk benar-benar menguasai satu bahasa sebelum dia mengenal bahasa yang lain, seperti itu ya. Misalnya kita ngomong apa sih,
let's eat, ayo makan gitu. Jadi dadongnya atau neneknya lagi, ayo ngajeng, atau ntar kita pakai bahasa Indonesia lagi kan bingung ya. Jadi seperti itu salah satu stimulasinya pakai satu bahasa. Kalau misalnya memang ada tanda-tanda mulai nih agak terlambat gitu. Kalau misalnya ternyata oke-oke aja, perkembangan bahasanya boleh sih diajarkan di atas 1 tahun sih biasanya ya, 1 atau 2 tahun bisa diajarkan lebih dari 1 bahasa gitu. Kemudian, yang paling penting nih, anak-anak itu kan juga selain bahasa verbal, juga ada bahasa non-verbal, misalnya bahasa tubuh nih. Misalnya dia pengen mainan, dia tuh akan nunjuk. Gitu, dia sering seperti itu kan. Jadi kita kalau misalnya sudah, aduh malas daripada dia ngambek, ambilin langsung gitu kan. Jadi dia akan terbiasa karena dia sudah merasa nyaman, tinggal nunjuk aja, dia akan mendapatkan apa yang dia pingin gitu. Jadi itu kalau bisa dikurangi ya, misalnya dia nunjuk apa, adik mau apa gitu. Jadi perlahan-lahan kita harus arahkan anak untuk belajar untuk pengucapannya juga gitu. Kalau garis besarnya sih kayak gitu untuk stimulasinya. Tadi menarik ya Dok ya, misalnya orang tua yang dicadel-cadelin kalau ngomong ya. Benar. Padahal sebenarnya gini sih Dok, mungkin yang sering kita dengar kan anaknya yang misalnya bilang susu itu jadi cucu kan gitu ya. Tapi sebenarnya orang tua harus tetap kembali ke yang benar kan gitu berarti ya. Supaya dia tahu bahwa yang benar adalah susu bukan cucu. Cini gitu. Gitu. Padahal sebenarnya anaknya kan memang yang berbahasa seperti itu, harusnya kita yang tetap mengucapkan dengan yang normal gitu ya. Menarik banget ya Dok. Oke Dok, ngomongin stimulasi tadi. Sebenarnya siapa nih harusnya yang menstimulasi? Saya tanya dulu ya. Kalau misalnya Dewi di rumah, siapa yang menstimulasi? Ya harusnya sih orang tuanya ya Dok, tapi terutama untuk yang bekerja nih Dok. Iya, kita kan sama ya. Jadi kalau misalnya nggak kerja kita susah juga. Paling bagus itu memang adalah orang tua, karena orang tua itu merupakan titik kontak pertama dari seorang anak gitu ya. Dari baru lahir dia pasti sama mamanya atau sama papahnya gitu. Cuman kalau misalnya terbatas waktu, kita harus menyamakan visi dan misi ya dengan pengasuhnya, misalnya kakek atau neneknya atau malah pengempunya di rumah begitu ya. Nah, karena ada perbedaan nih, cuma nungguin anak main atau nemenin anak main gitu ya. Kalau nungguin anak main, ya anak main sendiri, sibuk sendiri. Terus kalau misalnya kita mendampingi atau nemenin, jadi ada interaksi. Misalnya ikut sembunyi-sembunyian gitu, atau ikut saling cerita dongeng, seperti itu yang namanya menemani. Yang hal-hal kecil seperti itu yang harus kita sampaikan kepada pengasuh pada saat kita tidak bisa berada di dekat anak gitu. Memang paling bagus adalah orang tua, karena kita pasti ingin yang terbaik untuk orang tua, untuk anak kita. Tapi kalau misalnya kita ada keterbatasan waktu, keterbatasan segalanya gitu, jadi dipastikan aja yang pengasuhnya itu mempunyai tujuan yang sama dengan kita. Gitu, jadi semua yang merawat anak pada dasarnya harus punya tujuan yang sama, visi misinya sama ya, mengatasi speech delay-nya itu. Ya benar sih Dok, keren banget. Jadi mungkin nanti ketika sudah konsultasi sama Dokter Apsari nih ke RS Unut, nanti hasil dari konsultasi itu segala tips terapinya harus disampaikan nih ke semua yang merawat kan gitu berarti Dok ya. Oke Dok, sekarang kita berlanjut ke mitos atau fakta. Jadi di setiap bincang pagi ini kita selalu nih menyampaikan mengenai mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Jadi mitos yang pertama nih, perkembangan anak atau yang terkait dengan speech delay itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, bener nggak Dok? Sebenarnya sih itu mitos ya, gitu ya. Itu pasti mitos harusnya. Karena bahkan untuk screening
toolsnya kita aja tidak membedakan ya, ini untuk screening untuk anak laki-laki, ini screening untuk anak perempuan, itu tidak dibedakan gitu. Jadi sebenarnya seharusnya kemampuan perkembangan bahasa anak perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi Harusnya, mitos gitu. Ya itu mitos ya guys. Kemudian yang selanjutnya nih Dok, sering banget nih pasti kita dengar, misalnya anak itu kan cuma dua nih yang umumnya diketahui banyak orang nih, bisa jalan sama bisa ngomong kan gitu ya Dok ya. Jadi misalnya nih kalau dia udah bisa jalan, nanti ngomongnya pasti bisa, pasti nih, udah pasti nih ngomongnya emang pasti belakangan karena dia bisa. Itu benar nggak Dok? Iya sering banget, bahkan anak saya juga dulu digituin ya karena sudah bisa jalan duluan, kemudian mungkin agak belum bisa ngomong, kemudian pasti dibilang nggak apa-apa jalan Seperti duluan gitu ya. Oke, sebenarnya sih tidak boleh seperti itu. Jadi harus perkembangan itu kan ada motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial. Keempatnya itu harus berjalan bersamaan gitu. Kalau misalnya ada salah satu, misalnya bahasanya yang delay, itu harus benar-benar kita cari tahu penyebabnya gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada yang karena dia bisa jalan duluan terus ngomongnya belakangan, itu nggak ada. Jadi itu mitos. Mitos ya, itu mitos. Oke Dok, tadi juga kita kan sebenarnya sudah bahas juga ya Dok ya, tentang gadget. Gadget itu berarti sebenarnya sangat berpotensi nih ya buat speech delay. Parah ya sebenarnya gadget itu. Cuma berarti sebenarnya gini Dok, kalau pendapat dari dokter sendiri deh terkait dengan pemakaian gadget, kan nanti ada nih ibu-ibu yang bakal bilangnya gimana anaknya mau diamnya cuma kalau dipakein gadget kan gitu. Nah, pendapat dokter sendiri nih tentang pemberian gadget, sebenarnya tuh boleh atau enggak? Kalau tadi kan bahasa dokter tuh masih sumeng-sumeng ya Dok, tidak direkomendasikan gitu. Tapi kalau ngeliat ibu-ibu sekarang ngasih makan anaknya harus ada gadgetnya kayak gitu Dok. Itu gimana tuh Dok? Jadi ya saya tetap dengan pendirian, tidak direkomendasikan gitu ya sebelum 2 tahun. Jadi memang coba deh kita ingat-ingat dulu waktu zaman orang tua kita ngasuh kan tidak ada gadget ya. Nggak ada. Kita bisa apa itu gadget besar sampai sekarang gitu. Iya benar. Jadi orang tua kita bisa bertahan, kenapa kita tidak gitu ya? Benar. Jadi memang gadget itu sebenarnya ada baiknya ada buruknya ya mungkin ya. Jadi ada mungkin testimoni dari beberapa ibu-ibu gitu, Dok anak saya pintar ngomong gara-gara gadget gitu kan. Benar. Tapi ternyata di balik itu semua lebih banyak yang mengalami gangguan bahasa akibat dari gadget seperti itu ya. Jadi memang harus diwaspadai sekali karena dari literatur, dari jurnal juga menyebutkan bahwa kalau misalnya pemberian gadget apalagi tanpa ada pendampingan seperti itu, misalnya kita lagi nonton ngasih si anak nih suka nonton film M gitu, M and the Bear gitu yang nggak ada bicaranya sama sekali kan. Itu lucu aja kita maksudnya nontonnya lucu aja, tapi kan dia tidak ada pengenalan apa-apa di situ sama sekali nggak ada. Gitu ya, apalagi kita tinggal gitu aja anak kita dengan gadgetnya sehingga kita sibuk sendiri seperti itu ya, pastinya mempengaruhi sekali perkembangan dari bahasanya dia seperti itu. Oke, ini nice banget ya dokter ngebahas tadi mengenai film kartun ya kan Dok ya. Jadi banyak banget nih kartun sekarang yang dia nggak ada suaranya tapi ada gerakannya. Sebenarnya kartun kayak gitu untuk umur berapa Dok? Kalau yang kayak gitu kan pasti dia diciptakan memang untuk anak-anak kan? Iya betul. Kalau misalnya untuk umur berapa sih, pastikan saja anak Anda sudah bisa bicara dengan lancar dulu, berkomunikasi dengan lancar. Komunikasi ya Dok, komunikasi artinya yang tadi saya bilang, komunikasi itu artinya informasi yang disampaikan itu harus dipahami oleh kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya sudah bisa memahami, sudah bisa paham, mungkin bisa aman kita memberikan tontonan seperti itu gitu. Berarti harus dipastikan dulu. Nah, sekarang mungkin dari tadi nih kita ngobrolin bener-bener tentang speech delay itu seperti apa kan gitu ya Dok, secara gambaran besar. Nah sekarang kita lanjut nih Dok, kalau misalnya nih ibu-ibu yang pengen, atau bapak-bapak boleh ya? Ibu-ibu terus tadi. Iya, bapak-bapak boleh ya yang bawa anaknya misalnya pengen tahu anaknya speech delay kan gitu Dok ya. Kan tadi sudah kita bilang bahwa kita bisa ketemu dokter Apsari nih di RS Sunut. Dan dokter-dokter lainnya juga bisa.
Dengan tim di RS Unut ya, dokter anak di RS Unut. Nah, itu nanti diapain dok di sini? Oke, jadi pertama kali ketemu dengan keluhan speech delay seperti itu pasti akan kita lakukan screening gitu ya, karena memang di poli anak rumah sakit Unut itu mungkin baru yang tahap 1 untuk untuk poli tumbuh kembangnya begitu ya. Jadi kita akan lakukan screening, kemudian screening untuk keterlambatan bicara, ada beberapa penilaiannya, kemudian kita lakukan penilaian apakah ada gangguan perilaku seperti itu ya, gangguan kepribadian seorang anak, kemudian apakah kita lihat apakah ada penyakit bawaan seperti yang saya bahas tadi, seperti ada gangguan pendengaran enggak, habis itu ada gangguan di otaknya atau tidak, kita screening itu dulu. Kemudian kalau misalnya ternyata dari pendengaran aman, dari otaknya aman dan tidak ada gangguan perilaku, kita bisa lakukan stimulasi dulu seperti itu. Kemudian kalau misalnya ternyata perlu terapi atau tindakan yang lebih komprehensif atau yang lebih lengkap lagi, mungkin ada tempat yang lebih lengkap untuk kita bisa terapi lanjutan untuk lanjutannya, untuk pertumbuhan sama perkembangan anak. Nah dok, jadi ketika nanti periksa nih dok, kita menuju ke fasilitas kesehatan untuk screening tumbuh kembangnya atau terapi lanjutan itu, pertanyaan yang pasti banyak banget mau ditanya nih sama bapak ibu. Bisa ke BPJS nggak dok? Untuk itu bisa banget ya, jadi nggak usah ragu, pakai BPJS bapak dan ibu sekalian ya. Jadi minta rujukan dulu, karena memang kalau speech delay itu bukan emergency ya, jadi memang harus minta rujukan dulu di puskesmas atau di Vaskes 1, kemudian datang ke rumah sakit Unut, kemudian kita akan lakukan screening dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya memang dinilai untuk perlu terapi lanjutan, kita akan lakukan atau kita akan kirim lagi begitu. Jadi tetap ya dengan rujukan berjenjang. Jadi minta rujukan dulu ke Vaskes 1 dan jangan lupa minta rujukannya ke RS Unut ya, biar ketemu dokter Apsari. Dok, senang banget nih kita ngebahas tentang speech delay yang kayaknya sebenarnya permasalahannya tuh nggak ada habisnya ya dok, buat anak-anak gitu. Dan sekarang sepertinya lagi naik-naiknya. Lagi happening sekali permasalahan speech delay ini, karena memang kalau kita bilang ya dok ya, dulu itu nggak jarang orang tua awareness seperti yang saya bilang tadi dok, udah bisa jalan, ntar juga bisa ngomong kok kan gitu ya. Nggak apa-apa, bapaknya juga dulu 4 tahun bisa ngomong gitu. Nggak apa-apa, udah bisa jalan pasti ntar bisa ngomong gitu kan ya. Mungkin sebelum kita akhiri nih dok ya, ada closing statement mungkin untuk para sobat sehat RS Unut semua. Tidak ada yang lebih baik daripada pencegahan dini dan deteksi dini dari speech delay atau keterlambatan bicara, karena apabila bapak atau ibu semakin menunda, itu akan semakin sulit untuk diterapi dan akan mempengaruhi dari kognitif atau kemampuan berpikir anak Anda nanti. Terima kasih. Wah, keren sekali. Jadi ingat, screening, deteksi dini, ketahui lebih awal. Betul. Itu intinya ya sebenarnya tentang speech delay. Terima kasih dokter Apsari. Terima kasih, keren banget materi hari ini. Semoga next kita bisa lanjut dengan materi-materi berikutnya. Karena saya yakin sobat sehat RS Unut pasti nggak mungkin berhenti nonton sampai di speech delay aja. Karena tentang anak itu kan banyak ya dok ya. Dan di RS Unut juga dokter anaknya banyak. Betul. Dengan berbagai bidang. Kebetulan dokter Apsari ini yang concern di tumbuh kembang anak. Terima kasih dokter Apsari, selamat pagi. Terima kasih semua sobat sehat RS Unut. Sampai jumpa di acara bincang pagi berikutnya. Jangan lupa follow semua sosial media di RS Unut, ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Sampai jumpa, terima kasih.